Living legacy itu maksudnya gini, hopefully everyone di kita tuh bisa meninggalkan sesuatu. Gitu. Kerja is not merely working with meaning, with purpose. It's not merely working, cari penghasilan. Kita mindset, kita lagi membangun Indonesia loh, turismenya. Even tukang beres-beres, tukang kebersihan di toilet-toilet di airport, kita tanamkan mindsetnya bukan lagi petugas toilet, Pak. Kita menjaga reputasi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Lestari. Jumpa lagi di edisi Kutok bulan April 2026. Kali ini saya mendapatkan kehormatan besar menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa sekali, Bapak Herdy Harman. Selamat datang di Kutok, Pak. Beliau adalah Chief of Human Capital and Digital Officer di InJourney. Selamat datang di Kutok, Pak. Makasih Pak. Jadi kita hari ini sedikit akan bicara tentang pariwisata Indonesia dari sisi beliau, dari perspektif beliau, karena InJourney itu salah satu ranahnya adalah di mengembangkan pariwisata Indonesia. Pak, bagaimana Bapak melihat secara garis besar saja mungkin pariwisata Indonesia di tahun 2026 ini? Dari mungkin Januari sampai mungkin Desember, potensialnya, challenge-nya, dan lain-lain. Iya. Mungkin sebelum menjawab itu saya cerita sedikit ya. Jadi memang why InJourney exists. Ya. Itu mungkin pertanyaan itu menjadi menarik. Kenapa government establish InJourney 4 tahun lalu? Karena melihat celah ini pariwisata ini kalau di-touch lebih proper itu bisa menjadi andalan pendapatan negara selanjutnya. Dan sebagaimana negara-negara lain shifting, Saudi Arabia yang begitu captive market, haji, umroh, sekarang shifting ke tourism Pak, sampai ngerubah undang-undang dan sebagaimana, which is yang mereka juga doing the same thing, almost most country doing the same thing. Nah Indonesia ini potensinya luar biasa. Katakanlah di Southeast Asia, in sense of tourism asset, we are the highest, Pak. We have everything. Segala macam kita punya. Dari dasar laut sampai puncak gunung. Gunung, candi, whatsoever, pantai indah, banyak banget, hutan cantik, semua banyak banget. Nah, tinggal pertanyaannya seberapa banyak, seberapa optimum kita bisa lakukan, bisa bermanfaat secara umum, khususnya buat negara, buat masyarakat gitu ya. Dalam konteks kita benar-benar bisa memanfaatkan turisme sebagai andalan ke depan. Nah, tapi memang so far sejauh ini kalau when it come to conversion antara wisata mancanegaranya lah gitu ya. Kita kan quite challenging tuh Pak. Malaysia udah ninggalin, Vietnam lagi Vietnam luar biasa. Thailand jangan ditanya udah duluan. Gitu. Nah, juga conversion antara pendapatan dari sektor pariwisata, kontribusi pendapatannya terhadap pendapatan negara, kita masih challenging compare to mereka gitu. Sekitar 4%-an, kita masih menuju 7-8, hopefully someday next 5 years. Nah, peluangnya kalau Bapak tanya ke depan mestinya tetap tinggi ya. Mudah-mudahan perang nggak berkepanjangan. Semoga Pak. Tidak ada lagi kayak pandemi gitu ya, yang memang it hit us a lot Pak. Kalau orang udah nggak bisa bepergian, nah turisme yang termasuk paling parah terkena dampaknya gitu. Nah, insya Allah kalau environment lingkungan makronya support, kita optimis Indonesia bakal terus berkembang turismenya. Tinggal sekarang kembali ke seberapa smart kita mengolah karunia Tuhan Indonesia ini menjadi something yang menarik untuk jadi penopang kontribusi pada negara ke depan. Jadi kurang lebih begitu Pak Kisi. Ya kira-kira tadi Bapak sampaikan how smart we are managing our tourism industry, kemudian how smart we brand our assets gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita let's say kita kalau boleh saya bertanya kita benchmark dengan negara tetangga yang di atas kita lah, Thailand,
Malaysia, sekarang Vietnam di atas kita, in terms of kedatangan dan segala macamnya. Apa yang masih bisa kita kejar? Effort apa yang mungkin bisa dilakukan oleh Injur untuk bisa mengejar mereka, mulai dari kedatangan sampai konversi tadi, Pak? Iya. Memang kalau ditanya Injur ini sebatas aset kita, Pak. Ya, ya. Jadi kita kan mempunyai airport, punya aviation service, hotel-hotel yang BUMN, kemudian ada kawasan Nusa Dua, Mandalika, Glomori, candi-candi itu, Prambanan, Borobudur, Batu Boko, Taman Mini, terus kita ada Sarina. Itu aset-aset kita gitu. Memang harapannya kita harus hand in hand dengan all the ecosystem, dengan government, semua saling bahu-membahu bagaimana memformulasikan strategic plan ke depan gitu ya. Karena mau tidak mau menjadi berhubungan sama elemen bangsa yang lain, sama kementerian lembaga yang lain. Contoh dengan uniknya Indonesia archipelago yang luas, pulau banyak. Itu kan konektivitas is really big issue, Pak. Kalau pesawat aja susah, mahal, berat kan nge-push-nya gitu, Pak. Gitu. Orang udah ngapain pergi jauh-jauh ke kawasan Indonesia Timur, mending ke mana, ke Penang, Singapura gitu. Itu challenge sendiri buat kita gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya kita punya kekuatan domestik yang luar biasa. Wisatawan domestik juga kita bisa garap sedemikian rupa dan memang kelihatannya terus berkembang nih wisatawan domestik. Nah, yang mancanegara juga hopefully sih trennya terus meningkat. Tapi kan kita butuh go beyond, butuh leapfrog gitu kalau mau menuju Indonesia maju, Indonesia emas 2045, kita butuh leapfrogging, kita butuh mulai start pertumbuhan ekonomi, kapan double digitnya gitu dipercepat gitu ya, kalau mau dapat tuh targetnya gitu, termasuk pariwisata sendiri. Nah ujung-ujungnya kalau saya megang SDM, semua ada di kreativitas, inovasi. Itu unsur competitiveness suatu bangsa tuh. Kita bisa melakukan kreativitas apa di lingkungan pariwisata kita. Mungkin nanti kita lagi dadanin Borobudur nih. Mungkin Borobudur is not merely as a temple, tapi as suatu kawasan, it tell what to us. Mau dibangun cerita apa kawasan yang 5 zone itu. Dan kita tidak lagi harusnya sebatas site-nya, tapi region base-nya. Tidak ngomong lagi Borobudur, tapi kawasannya. Termasuk kawasan Joglo Semarnya. Jadi, region base. Jakarta itu keren, Pak. Kalau kita bisa semua elemen bangsa garap Jakarta, keren banget. Karena pasti ibu kota tuh negara-negara pasti nomor satu si ibu kotanya juga yang diandalkan untuk attracting gitu. Nah, jadi isunya adalah sejauh mana prioritas. Kembali tuh, Pak. Prioritas termasuk budgetingnya ya untuk mendanani turisme kita. Kalau terlalu banyak fokus gitu, itu repot tuh, Pak. Fokus aja 1, 2, 3 titik, tapi region base, tapi yang bisa nge-hit impact-nya lebih. Saya setuju Bapak, untuk kita fokus nggak semuanya. Saya pikir negara-negara yang sukses membangun pariwisatanya dalam artian arrivals-nya tinggi, ya mungkin kayak Vietnam, kemarin sempat Kamboja yang sempat naik ya sebelum ada konflik. Kamboja kan sebenarnya nggak banyak ditawarkan, Angkor Wat saja, mungkin Phnom Penh sedikit ya. Tapi mereka bisa mendatangkan 7-8 juta wisatawan per tahun gitu. Kita punya Borobudur, Bapak tadi sampaikan, dan kita punya hal-hal lain gitu. Mungkin kita bisa melakukan yang sama gitu Pak, dengan pendekatan-pendekatan yang selama ini kami lihat Injoni amat sangat bagus membangun branding, membangun events, dan saya pikir mungkin kita bisa ke arah sana. Bagaimana Pak? Iya. Jadi persis yang Bapak sampaikan, memang pertama harus dibangun brandingnya sih. Ini menurut kita sih benar banget. Makanya menjadi company brand itu menjadi satu, termasuk nation brandingnya. Kalau brandingnya dapat, apapun yang dikerjain di dalam tuh biasanya ngikutin tuh. Indonesia brandingnya juga harus top of mind nih. Ini negara keren dengan hospitality, competitive advantage. Indonesia yang bikin kerennya adalah uniqueness, diversity, sama hospitality-nya. Brand itu kalau terus di campaign dan dibikin kreativitas. Contoh Taman Mini.
Itu taman mini kalau digarap serius banget nih Pak ya, misalkan karena kan anjungan-anjungan ini tuh milik Pemda-Pemda tuh. Nah kalau ini diaktifasi budayanya di setiap anjungan itu ada kehidupan aktivasi budaya setiap wilayah Indonesia dan demikian dibuat sedemikian rupa kreatif, people willing to come. Right. Kalau dulu kan joke-nya ke taman mini waktu kita kecil dan bawa anak kita yang masih kecil. Tapi kan challenge-nya how to make our visitor coming back. Termasuk ke Indonesia juga. Bagaimana meng-attract visitor, turis keep coming back. Garis bawah itu. Coming back. Keep coming back. Jadi ada di level lovability yang tinggi tentang Indonesia. Dan banyak juga ya pecinta-pecinta Indonesia di luar sana loh Pak asing. Right. Karena Indonesia punya kelebihan di situ kan. Main hati, hospitality-nya, keramahannya. Itu menurut saya luar biasa modal itu. Makanya di Injourney juga kita ada pendidikan Injourney Hospitality Host. Jadi di masyarakat di sekitar site-site kita tuh, saya bikin sekolahnya tuh Pak. Ngajarin masyarakat setempat, karena membangun pariwisata itu tidak hanya infrastrukturnya kan, people, masyarakat juga harus dibangun. Jangan sampai kawasannya udah bagus, nanti masyarakatnya nggak support. Datang orang asing, sir, buy me sir. Dikejar-kejar gitu. Something yang memang jadi nggak proper. Tapi kalau dapat nih, termasuk UMKM-nya, desa wisatanya, kayak kita sering nemuin di mana, di Korea Selatan, di Jepang, desa-desa yang bener-bener keren banget. Kita sebagai turis, gila. Dan ada Starbucks di desa ya luar biasa gitu. Sampai ada yang ada satu desa di Jepang yang seperti itu. Nah kita itu banyak hal yang bisa kita kerjain. Makanya seberapa kreatif anak bangsa kita membangun pariwisata. Tapi saya yakin banget sih kita mampu itu. Yakin. Dan ini skala kecil Injourney, karena tadi lah Injourney kan batasannya aset kita. Kita minimal start bahwa BUMN juga mampu bisa gitu loh. Makanya kita punya The Meru itu, pernah ke Sanur? Sanur ya. Menurut saya udah oke itu Pak. Sangat oke Pak. Sangat oke. Bahwa BUMN juga bisa ngurus hotel kalau profesional. Yes, true. Saya ngerekrut orang-orang profesional yang bisa menggarap aset-aset kita. So it has to be professional basis, gitu, apapun. Dan yakin bisalah kalau kita. Ya, saya pikir kalau kita benchmarking dengan negara-negara lain yang lebih dulu maju begitu ya, ada satu hal yang menarik bahwa tadi sampaikan Bapak pendekatan holistik untuk mengelola pariwisata kita. Selama ini kan mungkin kita tahunya sebagai orang awam, mungkin pariwisata kita itu banyak yang in silo gitu, sendiri-sendiri jalan itu. Nah sebenarnya upaya seperti apa yang Injourney sudah lakukan agar mengadopsi berbagai macam kepentingan ini menjadi satu integrated integrated entity gitu atau integrated goals begitu ya? Ya Pak, kita karena kita one of the player actually, karena kita badan usaha, kita di industri selalu one of the player, makanya kita sih menghimbau dan kita turut aktif kalau ada player ekosistem duduk bareng. Komunitas pariwisata, yang terkait dengan travel agent, terkait dengan destination. Nah kita lagi mulai duduk-duduk bareng untuk bisa apa yang kita bisa lakukan gitu. Dan kita bisa bikin paket-paket bundling baik yang di Injourney maupun di luar Injourney, bisa lakukan produk-produk bundling untuk bisa mengattract tourism gitu. Termasuk sebenarnya kemarin saya baru balik dari Singapura, bawa top talent Injourney Pak, anak-anak muda yang terpilih belajar ke Changi, ke Sentosa, ke Mandai gitu. Itu sebetulnya kalau di dalam event kita bisa berkolaborasi sama negara tetangga sebenarnya. Kalau mau attract kawasan turis dari luar sana gitu. Jadi ngelihatnya kayak satu paket produk gitu yang bisa kan deketan tuh. Nah, kita juga di dalam mestinya bisa saling hand in hand sama private company. Jadi tidak sebatas aset kita. Nah, kita intinya tuh kuncinya seperti Ibu Dirut sering gaungkan, gotong royong, kolaborasi itu menjadi sangat esensial, Pak. Dan Injourney apalagi karena diamanatin oleh negara, basisnya adalah ekosistem.
Nah, ekosistemnya jalan. Contohnya gini, airport. Teman-teman airport nggak bisa lagi berpikir silo hanya ngurus airport. Orang datang dari mana? Ya kan? Right. Betul, betul. Our business is datangnya dari people movement. Jadi dia tuh harus duduk bareng sama destination, sama government, misalkan dinas pariwisata, supaya membantu meng-attract turis datang. Pada saat datang mampir di airport kita, kan jadinya begitu cara berpikir. Berpikir ekosistem ini yang kita coba dorong untuk dapetin mindset teman-teman in journey gitu. Oh, kita nggak bisa silo-silo lagi. Orang hotel diam aja hanya ngelola hotelnya. Ya nggak bisa, Pak. Harus mulai transportasinya. Atau kita bikin event internasional di mana kayak Mandalika, di Labuan Bajo. Dengan kita ekosistem kan jadi enak. Ya. Hotelnya kita pikirin, kita kerja sama transportnya, akomodasinya, semua di dalam satu orkestrasi. Kita sudah mulai ke sana, Pak, ke arah sana. Udah mulai. Dan memang harus terus lebih ditingkatkan. Of course. Jadi kuncinya kalau mau keren pariwisata itu orkestrasi seluruh komponen, termasuk pemerintah, private company, BUMN, masyarakat, even akademisi, semua harus kita lakukan orkestrasi. Siap. Pak Hendy memang fokus di urusan talent, human management dan segala macamnya. Saya pikir saya perlu menanyakan apa yang sudah Injur lakukan. Tadi Bapak sampaikan ada juga nanti tentang hospitality, juga professionalism, dan bisa share ke kita Pak, seperti apa yang sudah dilakukan Injur so far? Ya, mungkin pertama yang di benak saya ini sebelum jauh menjawab Bapak ya, saya memang direktur SDM gitu, tapi di benak saya itu tidak hanya SDM karyawan saja, tapi saya juga harus mikir pastikan SDM pariwisata at least yang ada di site kita itu optimum, terdevelop dengan baik. Makanya kita punya program unggulan, salah satunya adalah Injourney Hospitality Host. Udah ribuan orang di training gitu untuk memastikan dia bisa terlatih, bisa hand in hand sama kepariwisataan yang ada di tempatnya. Injourney Hospitality House. Iya. Okay. Jadi mentraining seputar hospitality, keramah tamahan, jualan harus bagus, apik gitu ya. Kalau Bapak ke Jepang kan suka ada jualan opak rengginang aja dibungkusnya sampai gitu kan, perhatiin nggak? Kita bisa loh kayak gitu. Terus pastikan toiletnya, kalau kita expect bule to come, ya toiletnya juga harus bersih, harus rapi. Nah itu mindset tuh Pak, bahwa kebersihan itu benar-benar harus jadi brand identity gitu. Belum ngomong estetika nih, estetika levelnya lebih lagi. Kebersihan aja dulu. Kerapihan itu harus jadi. Nah itu salah satu yang kita ajarin ke masyarakat yang ada di site kita. Di samping kita pembinaan pembinaan UMKM-nya, SDM-nya supaya terus naik kelas juga gitu, supaya terus maju. Karena itu parameter keberhasilan kalau UMKM-nya naik kelas gitu ya. Nah di dalam sendiri kita terus tingkatkan profesionalismenya Pak. Jadi orang airport, bagaimana kita kan sekarang in sense of pack passenger, kita nomor 5 di dunia tuh. Ngomong jumlah penumpang setahun. Seluruh Indonesia? Seluruh yang 37 airport yang kita kalau which is kita ini world class company. Pertanyaannya, are we ready to be world class company or not? How to be world class airport operator itu menjadi seperti apa? Nah kompetensi itu yang kita bangun kan. Makanya ditransformasi yang mungkin masyarakat udah mulai ngerasain kan perubahannya gitu. Karena ujungnya tuh visitor happy nggak, traveler happy nggak gitu, datang ke airport kita. Mindset barunya, airport is not longer tempat orang naik turun penumpang. It has to be destination hub. Makanya people to come to airport, even berjam-jam sebelumnya kan Pak. Iya. Karena spendingnya harapannya lebih banyak. Jadi airport tuh create money-nya tidak hanya dari uang tiket yang passenger charge kayak begitu, tapi bagaimana mindset teman-teman airport itu, gimana airport itu banyak banget tanahnya sebetulnya. Yang termasuk yang idle sekitarnya masih banyak. Itu bisa create something yang bisa ya kalau dari sisi bisnis non-aero revenue-nya datang. Orang willing to come, spending dan sebagainya.
Nah itu kan mindset baru. Iya, iya. Yang dulu dididiknya cuma jadi operator, safety security of course itu no doubt, itu nggak bisa ditawar. Tapi di luar itu kan harus dipelajari juga, gitu. Ya contoh yang gampang canggih lah, kan orang dengan segala fasilitasnya bikin jewel dan sebagainya. Kita bisa melakukan itu. Nah insya Allah ke depan kita menyiapkan teman-teman airport tuh, contoh menjadi benar-benar really global airport world class company lah yang memang punya standar high standard. Nah standard yang ini yang kita bangun Pak. Jadi kalau engineer ini bikin acara, bikin event, bikin ini standarnya kurang lebih. Kalau mau airport ya kurang lebih minimum kayak begini gitu. Standar kebersihannya, Bapak perhatiin nggak toilet-toilet baru Oh di iya Pak, Terminal 3 itu? sangat. Nah kurang lebih standarnya itu. Oke. Nah jadi itu ngebangun apa ya? Transformasi cita rasa juga untuk masyarakat bahwa Indonesia juga pun bisa provide something yang world class gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang kalau terkait airport ya, standar kita sekarang newbarnya itu Soekarno-Hatta Pak ya? Soekarno-Hatta. Kebersihannya, kerapiannya, Iya, efisiensinya. terus kita juga pun baru ngedanain 1C kan. Ya, Itu bagus Indonesia juga. banget. Itu juga keren loh. Nah harapannya nuansa Indonesianya semakin kental di aset-aset kita. Karena Indonesia itu keren abis menurut saya tuh. Asal pintar kita nggak mengemasnya ya. Untuk bisa punya nilai jual yang semua people tuh love it gitu ya. Pernah nggak sih Pak dilakukan mungkin reassessment tadi hasil dari In-Journey Hospitality House tadi terhadap masyarakat sekitar tempat wisata yang dikelola In-Journey. Apakah mereka menjadi baik atau menjadi baik banget atau mungkin ada sesuatu yang masih Oh bisa ya, kita biasanya kerjasama sama perguruan tinggi Pak untuk studinya sejauh mana impactnya gitu. Ya, Nah hopefully baik gitu ya. Dan harapannya kita juga programnya sustain terus gitu. Nah, mungkin kembali ke bagaimana profesionalisme. Nah, kita di dalam juga melatih contoh sisi leadership skill-nya. Kerja di journey itu is not merely bekerja, Pak. Kita memastikan orang-orang in journey jadi orang semua. Great leader. Jadi even ini kita start masuk sampai kerja itu kita bangun leadership skill-nya gitu ya. Dan top talentnya kita pilih dan kita lakukan pengiriman, benchmark, global immersion dan sebagainya. Termasuk yang profesional kompetensinya. Jadi tadi kan leadership, ini yang profesional kompetensinya yang terkait dengan bisnis kita. Misalkan ke retailannya, hospitality-nya. Dan kita bikin akademi yang memang lagi mulai berjalan, tahun 2026 ini lebih masif. Jadi namanya pengembangan tuh mulai start masif 2026 ini. 2005, 2006. Karena di Journey itu kami berkeyakinan we are investing in people. Kalau mau maju perusahaan, invest di orang. Siapin orangnya. Karena at the end, apapun yang membawa kemajuan ya is depend on people. Yeah. Kalau people-nya nggak ready, makanya banyak riset bilang banyak transformasi bisnis tuh gagal. Karena transformasi SDM-nya telat atau kurang dipersiapkan dengan baik. Nah, In-Journey Pak itu kan sebenarnya perusahaan yang masih muda, 2022 awal kalau nggak salah ya. Sekarang 2026, 4 tahun. Januari ulang tahun keempat, Pak. Udah Januari ulang tahun 13 keempat. Januari. It's very, very young. Pertanyaan saya sederhana, sebenarnya apa yang membuat In-Journey itu sekarang menjadi satu etalase world class pengelolaan banyak hal di Indonesia. Kita bisa bilang bahwa In-Journey itu mungkin berarti setting the new bar of professionalism, communications, corporate branding dan segala macamnya. Apa yang membuat In-Journey itu bergerak begitu cepatnya dalam waktu 4 tahun menjadi one of the most respected company di Indonesia? Mungkin kita start from scratch gitu ya. Scratch. Jadi justru jadi asik gitu ya. Dan kita kan pendahulu kita orang-orang profesional, Pak Doni, Pak Edwin, itu menyiapkan, terus dibantu komisaris-komisaris. Kita hand in hand banget menyiapkan In-Journey ini menjadi punya living legacy. Apalagi Bu Maya sekarang ikut concern banget. 3 core values kita Pak, living legacy, kemudian Ingar Sosong Tulodo, kita pengen memastikan gotong royong, itu 3 core values kita.
Living legacy itu maksudnya gini, hopefully everyone di kita itu bisa meninggalkan sesuatu. Gitu. Kerja is not merely working with meaning, with purpose. It's not merely working, cari penghasilan. Kita mindset, kita lagi membangun Indonesia loh, turismenya. Even tukang beres-beres, tukang kebersihan di toilet-toilet di airport, kita tanamkan mindsetnya bukan lagi petugas toilet, Pak. Kita menjaga reputasi bangsa. Bapak kebayang nggak setiap visitor baru ke setiap negara, pasti yang dilihat airportnya. Begitu turun pasti ke toiletnya. Ya. Coba kalau toiletnya aja sudah bau pesing, itu pasti image bangsa kayak apa, gitu kan. Nah dari situ aja kita udah aware banget tuh Pak, toilet gitu. Makanya kita tuh pendidikan di kelas-kelas kita nomor 1 adalah bagaimana kamu disiplin terhadap dirimu sendiri. Kalau kamu di rumahmu jorok, do not expect company kita atau tempat usaha kita bagus. Bangun reputasi. Bangsa kita bisa disiplin, bisa bersih. Nah ini dicekokin terus di setiap pelatihan. Saya ngomong langsung di setiap sisi pelatihan, Pak. Karena membangun generasi baru untuk pariwisata world class gitu seperti itu. Ya, ya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Merinding saya, Pak. Ternyata living legacy itu kayak kita. Indonesia Emas 2045, Pak. Saya pikir dengan kapasitas Injuni yang dimiliki saat ini, Injuni akan punya kontribusi cukup signifikan dalam pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan Injuni untuk bangsa ini, Pak? Ya kita fokus di bidang turisme lah Pak ya. Pak banyak kita di samping kita juga banyak hal yang perlu kita terus tingkatkan, improvementnya harus kita tingkatkan. Tapi kita juga melihat peluang-peluang ke depan, aktivasi-aktivasi kayak contoh Mandalika. Right. Itu banyak hal yang bisa kita garap untuk menjadi sport tourism. Sekarang baru ada kawasan ininya sirkuitnya. Ke depan harapannya menjadi benar-benar banyak objek-objek yang sport tourism yang bisa dibangun di situ. Nah, banyak hal terus hotel-hotel kita pengen fokus juga ke heritage hotel kayak Raffles-nya Singapura, kayak kita lagi baru soft launching di Jogja, harapannya nanti di Medan, Grand Ina Medan. Nah Grand Ina Medan percaya nggak itu Raja Belgia pernah nginep di situ Pak. Oh iya. Matahari pernah nginep di situ, narasi itu kebangun nggak gitu. Nah, nanti selain nanti bakal didandanin, narasi itu mesti dibangun. Jogja itu kan Sudirman Suite, bagaimana Pak Jenderal Sudirman membuat siasat pertempuran waktu itu, gitu ya. Dan bagaimana beliau dalam berjuangnya, sampai kita lakukan riset Pak. Apa hobinya, makanannya, pakaiannya, itu nuansanya nuans beliau. Dia on research base gitu ya. Karena ke depan kita juga tourism, kita juga benar-benar harus bisa bangun narasi berbasis riset, yang harapannya orang jadi this is the beauty of Indonesia. Bedanya tuh di situ. Challenging tapi we do believe, kita benar yakin bisalah Indonesia bisa berbuat banyak tourism gitu. Baik Pak, all the best untuk journey dan segala yang Bapak lakukan. Terima kasih kawan-kawan. Sampai jumpa di kutub selanjutnya. Terima kasih Pak Henry. Sama-sama Mas. It's been an honor, really heartwarming and enlightening. Sama-sama Pak.